Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Opel Love Cat Channel. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang muntah pada kucing dan cara penanganan yang harus kita berikan untuk kucing yang dalam kondisi muntah. Dan ini problem yang paling sering terjadi pada kucing kita, dan kebanyakan ada juga dari para cat lover yang salah mengambil tindakan untuk kucing yang dalam keadaan muntah. Karena banyak jenis-jenis muntah yang ada pada kucing. Jadi buat teman-teman yang mau tahu tentang muntah-muntah pada kucing dan cara penanganannya, disimak penjelasan videonya. Oke, yang pertama muntah karena makanan. Muntah karena makanan ini biasa terjadi karena kucing tidak cocok dengan makanan tersebut. Contoh kayak kucing kita nih, si Bom-Bom. Si Bom-Bom biasa makan makanan yang A, di saat saya ganti ke makanan yang B, dia langsung muntah. Makanannya langsung dimuntahkan lagi sama dia, nggak lama dia makan langsung dimuntahkan. Kalau saya kembali lagi ke makanan A, dia normal dan nggak dimuntahkan. Saya kepengen juga coba ke makanan yang C, tapi nggak cocok juga, malah dimuntahkan juga sama si Bom-Bomnya. Sehingga saya tetap kembali ke A karena makanan kucing yang A yang cocok untuk si Bom-Bomnya. Nah, untuk makanan ini, kalau kucing teman-teman muntah karena tidak cocok makanan, maka pilih makanan yang cocok untuk kucingnya supaya kucingnya tidak muntah. Jangan paksakan berikan makanan yang teman-teman inginkan untuk kucingnya kalau kucingnya nggak cocok. Kasihan nanti makanannya mubazir, kucingnya tidak sehat juga karena asik dimuntahin makanannya. Kemudian ada juga faktor makanan yang lainnya. Biasanya kalau kucing teman-teman sering dikasih makanan yang boleh kita bilang makanan yang standar gitu, kita kasih makanan yang lebih bagus, biasanya nafsu makan dia langsung meningkat drastis sehingga dia makan dalam porsi yang cukup banyak, sehingga kapasitas lambungnya tidak sanggup mensupport ataupun kapasitas lambungnya udah over mendesak, sehingga makanan itu bisa dimuntahkan lagi oleh si kucingnya. Mungkin itu karena makanan yang kita berikan dalam bentuk kibble dry food, sehingga kibble dry food itu di saat udah di lambung dia akan langsung ngembang. Nah, di saat ngembang mungkin lebih mendesak si lambungnya sehingga dimuntahkan. Itu sering terjadi di kucing-kucing dan saya juga pernah mengalami hal yang demikian. Nah, kalau untuk kucing yang makannya terlalu banyak, di saat dia terlalu banyak makan dan dimuntahkan lagi sama si kucingnya, maka jangan ganti cat foodnya, karena cat foodnya bagus dan si kucingnya suka. Jadi cara penanganannya kalau kasus seperti itu, berikan makanannya sedikit tapi rutin, dalam arti banyak. Contohnya kayak gini, jika kucing kita makannya 80 gram dalam satu hari, maka jangan berikan sekaligus, jangan taruh langsung 80 gramnya di mangkuk makannya, tapi berikan 4 kali dalam 80 gram. Contoh, berikan 20 gram sekali porsi makan si kucingnya. Maka dalam sehari teman-teman harus berikan makan kucingnya sebanyak 4 kali untuk memenuhi kebutuhan 80 gramnya tersebut. Itu cara penanganannya. Oke, sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua, muntah karena hairball. Nah, muntah karena hairball ini teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah panik, karena muntah hairball ini malah bagus dan sehat untuk kucingnya, karena hairball yang ada pada tubuh kucing itu harus dimuntahkan. Kalau nggak dimuntahkan malah berbahaya untuk si kucingnya. Kalau kucing muntah hairball, maka bersyukurlah karena hairballnya dapat dikeluarkan oleh kucingnya. Malahan jika kucing kita tidak dapat mengeluarkan hairball, itu kita harus mengambil langkah gimana caranya supaya hairball yang ada di tubuh kucing kita itu bisa dikeluarkan atau dimuntahkan gitu. Karena kebanyakan kalau kucing tidak bisa memuntahkan hairball yang ada di dalam tubuh si kucingnya, malahan si kucingnya akan memuntahkan apa yang dimakan oleh kucingnya, sehingga makanan yang dimuntahkan, karena dia nggak bisa memuntahkan hairball yang ada di tubuh kucingnya. Nah, jika kucing teman-teman susah mengeluarkan atau memuntahkan hairballnya, maka teman-teman boleh berikan langkah-langkah, contoh seperti memberikan rumput untuk si kucingnya, karena rumput itu sangat efektif untuk ngerangsang si kucing memuntahkan hairball yang ada di tubuh kucing teman-teman gitu ya. Dan pastikan berikan rumput, bukan rumput tetangga, tapi rumput yang ada di halaman rumah
teman-teman, karena kalau rumput tetangga khawatir nanti rumputnya udah dirondap beracun kita berikan untuk kucing, bisa mengakibatkan kucing keracunan. Dan berikan rumput yang sudah dicuci ataupun dibersihkan. Kemudian boleh berikan cat food yang dapat merangsang hairball untuk dimuntahkan, atau boleh juga berikan cat food yang bisa menghancurkan hairball pada tubuh kucing. Nah, itu cara penanganannya. Kemudian yang ketiga itu faktor berangin. Nah, kalau kucing teman-teman dalam kondisi berangin, biasa berangin itu terjadi di saat kucing teman-teman lapar, tapi di mangkuk makannya itu nggak ada makanan yang bisa dimakan sehingga membuat kucing yang berangin. Terkadang ada juga kucing yang jarang di ruangan AC, tiba-tiba kita masukin ke ruangan AC, bisa juga membuat si kucingnya berangin. Dan bisa juga karena kucing terlalu sering tidur di lantai langsung, contoh di semen langsung atau di keramik langsung, itu juga bisa membuat si kucingnya berangin. Nah, untuk mengatasi kucing yang berangin, biasa saya cukup memberikan antibiotik untuk kucing atau multivitamin. Untuk kucing yang muntah berangin, itu dia nggak muntah lagi. Biasa muntah berangin itu sering kali kita dapatkan muntahnya kayak putih gitu ya, putih kayak agak sedikit bubui. Itu biasa muntah si kucingnya dalam kondisi berangin, biasanya kayak gitu. Nah, di saat kondisi kucing teman-teman muntah berangin itu boleh diberikan antibiotik. Biasa kalau diberikan antibiotik, kucingnya nggak muntah berangin lagi, kemudian juga langsung mau makan normal kembali. Cuman kalau kucing teman-teman muntahnya karena berangin, hindari tempat-tempat yang dingin, contoh di ruangan AC, ataupun berikan alas kucing tidur, jangan langsung di keramik langsung atau di semen langsung gitu. Itu cara penanganannya. Oke, yang keempat karena dehidrasi. Dehidrasi itu tentu pasti teman-teman udah tahu, karena kucingnya kurang minum sehingga membuat si kucingnya dehidrasi gitu kan. Nah, untuk kucing yang dehidrasi ini teman-teman, langkah pertama yang bisa teman-teman berikan untuk kucing teman-teman yaitu diberikan ion tambahan, boleh diberikan air kelapa atau bantu sulangkan air minum atau dispetkan air minum. Dan langkah yang paling tepat, dibawa ke tempat dokter hewan supaya dapat penanganan yang lebih tepat, bisa dibantu support cairan infus atau bisa diberikan obat-obatan gitu ya. Untuk kucing yang dehidrasi, teman-teman bisa nilai ataupun mengetahui dengan cara teman-teman ngangkat kulit si kucing teman-teman. Kalau kulitnya gitu kita lepas langsung jadi seperti semula, itu kucingnya enggak dehidrasi. Tapi di saat teman-teman tarik kulitnya dan kulitnya pelan-pelan menjadi seperti semula, pelan-pelan dalam arti pelan-pelan baru mau turun kulit yang kita tarik itu berarti kucingnya dehidrasi. Nah, kalau kucing dehidrasi boleh dilakukan langkah-langkah seperti yang saya bilang tadi. Kemudian yang kelima. Nah, yang kelima ini faktor virus. Kalau faktor virus itu ya paling tepat, paling akurat tetap dibawa ke tempat dokter hewan supaya dapat penanganan yang tepat dan diberikan obat untuk kucingnya supaya kucingnya dapat tertolong. Jangan sepelekan muntah karena virus, karena cukup berbahaya, bisa mematikan dalam waktu beberapa jam saja. Jadi untuk kucing yang dalam keadaan bervirus, muntah karena virus, itu segera dibawa ke tempat dokter hewan supaya dapat ditangani dan diberikan obat oleh dokter hewannya. Untuk menandai kucing yang muntah karena virus, biasa dia muntah lebih dari 3 kali sehari. Lebih dari 3 kali sehari, muntahnya biasa sering berwarna kuning pekat bening, dan ada juga yang muntah hijau bening. Nah, kalau udah muntah kuning pekat bening dan hijau bening itu cukup bahaya, segera diambil tindakan, malahan segera dipisahkan dengan kucing yang lain jika punya kucing beberapa ekor di rumah. Jangan digabung lagi kucing yang muntah itu dengan kucing yang lain ada di rumah, karena virus yang mengakibatkan muntah pada kucing itu cukup berbahaya dan menular. Jadi itu langkahnya cuman bisa dibawakan ke tempat dokter hewan supaya dapat penanganan dan obat. Oke,
itulah beberapa contoh muntah atau beberapa muntah yang ada pada kucing dan cara menanganinya. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman untuk kucingnya yang dalam keadaan muntah. Tentunya apapun muntah yang dikeluarkan oleh kucing, apapun akibatnya, apapun penyebabnya, teman-teman harus ambil langkah yang tepat. Yang penting jangan dibiarkan kucing muntah aja, nggak diambil tindakan apa-apa. Oke, semoga kucing kita nggak ada muntah-muntahnya. Semoga kucing kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Dan semoga video ini juga bermanfaat buat teman-teman. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Dan assalamualaikum.